Salah satu yang ingin diunggulkan oleh Bapak peserta Bapak sekolah kita adalah Tekno Sosiopreneur unggul melalui penguatan standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permendikbud nomor 10 tahun 2025 terkait dengan 8 standar kompetensi lulusan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita melihat terlebih dahulu rapor pendidikan kita tahun 2024-2025. Tahun 2024 sudah kita lalui, ini muncul tahun 2025 rapor pendidikan kita. Perlu saya jabarkan di sini yang pertama adalah kemampuan literasi siswa. Literasi siswa kita naik dari tahun kemarin, dari tahun 2024 itu lumayan. Data validnya nanti kami bagikan melalui file rapor pendidikan tahun 2025. Kemudian numerasi kita juga naik, literasi numerasi kita naik, walaupun nanti ada bagian-bagian tertentu yang pasti ada turunnya. Kemudian kondisi keamanan siswa, kondisi keamanan sekolah itu turun tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu karena masih adanya perundungan atau mungkin kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun adanya zat berbahaya lainnya. Data ini diambil dari data AN maupun data Sulinjar yang kemarin dengan Bapak Ibu lakukan. Kalau yang kemarin baru dilakukan, itu sekarang masih diolah oleh Puskur, oleh Pusat Kurikulum untuk dilakukan analisis secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Kemudian lanjutnya yaitu kondisi kebinekaan sekolah itu turun tahun ini. Karakter murid kondisi sedang dan cenderung turun tahun ini. Yang kedua adalah kualitas pembelajaran kita juga sedang, kondisi sedang, bahkan cenderung turun dibanding dengan tahun 2024. Kemudian penyerapan lulusan kondisi masih baik. Salah satu misi-misi yang terbaru adalah menjadi SMK unggul berkarakter Pancasila, pencetak lulusan berkemampuan tekno sosiopreneur yang menguasai 8 standar kompetensi lulusan atau SKL industri, siap bekerja, berwirausaha dan melanjutkan perguruan tinggi. SMK kita memiliki ciri khas penting. SMK Negeri Tunggal memiliki ciri khas yaitu SMK Pertanian dan Teknologi. Maka kita berharap itu merupakan bagian penting dari tekno sosiopreneur. Kemudian menguasai 8 standar kompetensi lulusan industri yang terangkum dari 8 standar SKL kita yaitu literasi, literasi, vokasi, budaya kerja, kewirausahaan, kolaborasi dan lingkungan. Jalur utama yaitu kita bekerja melanjutkan dan berwirausaha, jadi merupakan mempertegas tujuan akhir lulusan. Jadi visi SMK Negeri Tunggal adalah menjadi SMK unggul dan berkarakter Pancasila, mencetak lulusan berkemampuan tekno sosiopreneur yang menguasai 8 standar kompetensi lulusan industri, siap bekerja, berwirausaha dan melanjutkan pendidikan tinggi. Maka ini dicantumkan dan dijabarkan dalam misi SMK Negeri Tunggal untuk merealisasikan 8 dimensi SKL tersebut. Yang pertama yaitu melaksanakan pendidikan karakter yang menanamkan nilai keimanan, integritas, dan etos kerja industri sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Mengembangkan kurikulum dan strategi pembelajaran yang secara eksplisit meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa serta penguatan pengalaman kritis. Mengimplementasikan model teaching factory dan PBL, Project Based Learning, maksudnya PJBL ya, Project Based Learning PJBL yang tersintegrasi dengan budi untuk menghasilkan keterampilan vokasional yang mampu standar SKKNI, membudayakan disiplin kearifan pada prosedur operasional standar dan K3LH secara ketat di seluruh lingkungan praktek dan sekolah.
menumbuhkan jiwa tekno sosiopreneur melalui pelatihan analisis usaha, penguatan soft skill dan proyek mandiri yang berorientasi pada pencetakan wirausaha baru. Mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi verbal, non-verbal yang efektif dan profesional dalam konteks tim kerja interaksi industri. Meningkatkan kesadaran dan upaya kemaslahatan lingkungan hidup serta menerapkan prinsip kesehatan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial sekolah. Kita lingkungan sekolah kita lebih banyak ke pertanian. Meningkatkan kompetensi pendidik dan menyediakan sarana prasarana berstandar industri untuk mendukung pencapaian seluruh dimensi SKM. Ini yang poin terakhir. Ini kami jabarkan sikap dan karakter itu diwujudkan dalam bentuk menanamkan keimanan, integritas dan etos kerja industri melalui dan sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Literasi dengan meningkatkan kemampuan siswa melalui penalaran kritis dan data. Keterampilan vokasi, pengimplementasian teaching theory dan project learning. Budaya kerja dan K3LH yaitu membudayakan disiplin ketaatan berbasis prosedur operasional standar dan penerapan K3LH. Kemudian kewirausahaan melalui teknik sosiopreneur, pelestarian lingkungan dengan mengintegrasikan kegiatan lingkungan, kemudian kolaborasi dan komunikasi, mengembangkan komunikasi profesional, kolaborasi, efektivitas program kalian. Untuk GTK dan Satgas, yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi pendidik, sarana prasarana berstandar industri yang mendukung pembelajaran mendalam. Dari visi misi, maka kita melalui yang namanya tahap mengidentifikasi tantangan utama berdasarkan tahun pendidikan yang perlu kita tingkatkan. Yang tadi yang pertama adalah kualitas pembelajaran kita menurun, yaitu model pembelajaran aktif kita stagnan, tidak ada perubahan. Kemudian dukungan psikologis guru dan tenaga pendidikan juga malah menurun. Karakter dan lingkungan terdampak. Aspek bottom line di sekolah kita sekarang ini terdegradasi. Kebinekaan global menipis. Ini berdasarkan apa pendidikan? Kesenjangan dan kendala sumber daya. Keahlian guru dan tenaga pendidikan kita tahun ini menurun drastis. Peluang untuk transformasi ada peluang dari internal dan eksternal. Kalau peluang internal kita, sebenarnya kita bisa mengambil dari kekuatan dari agribisnis, juga dari rival kita yang sudah bekerja sama dengan industri, maupun nanti ada komitmen peningkatan visi tekno sosiopreneur dari sekolah. Kalau peluang eksternal kita sudah ada banyak, Pak, dan kita berpikir tidak pernah kita manfaatkan, yaitu munculnya kawasan industri maju atau KI. Ini sangat-sangat memberikan peluang kita bisa lebih baik lagi. Yang berikutnya yaitu kita membahas setiap tahun dapat status sebagai sentra pusat keunggulan. Salah satu rencana ke depan di rutan dari Bapak Kepala Sekolah yang pertama adalah peningkatan mutu GTK. Sekolah akan mengalokasikan dana 5% khusus untuk upskilling guru pada TEPA, TPJBL dan pendukung psikologis bagi GTK. Yang kedua, revitalisasi pembelajaran, yaitu melalui pelatihan model pembelajaran interaktif, project based learning, dan team based learning maupun implementasi strategi umpan balik konstruktif. Penguatan karakter holistik dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum. Yang keempat yaitu optimalisasi link and match dengan melaksanakan workshop sinkronisasi kurikulum maupun dengan industri. Nah, terkait dengan pembelajaran mendalam, ada tiga hal penting dalam
pengimplementasiannya. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan dan asesmen. Pembelajaran kita selalu ada perencanaan, pelaksanaan dan asesmen. Itu hal biasa yang kita lakukan oleh itu. Dalam rencana pembelajaran mendalam yang sudah kita lakukan yaitu mencoba mengintegrasikan pembelajaran proses pembelajaran mendalam dalam modul belajar kita, yaitu melalui ada 4 poin penting dalam modul belajar kita. Yang pertama harus ada identifikasi, yaitu bagaimana siswa, kesiapan siswa, kemudian karakternya, kemudian bagaimana profil pelajarnya yang mau dikembangkan apa. Itu identifikasi. Kalau pertama itu di poin B. Kemudian bagaimana mendesain pembelajaran. Kita menentukan CT-nya, kemudian menentukan topik pembelajarannya, kemudian mengintegrasikan lintas disiplin ilmu. Makanya di modul belajar kita mestinya ada yang namanya integrasi lintas disiplin ilmu atau integrasi antar mapel. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran, melakukan kerangka pembelajaran yaitu berdasarkan praktis pedagogis, kemitraan maupun pemanfaatan digital. Ini sudah kita lakukan di modul belajar kita. Yang ketiga, pengalaman belajar. Karena pembelajaran mendalam itu merupakan pembelajaran yang mengarah pada 3 hal, yaitu bagaimana siswa merasa bermakna, berkesadaran dan joyful atau membahagiakan. Ya, maka pengalaman belajar harus disusun berdasarkan itu. Bagaimana kita merancang pembelajaran dengan berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, melakukan tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah mulai kegiatan awal, inti dan tutup sesuai dengan sintak yang dilakukan. Bapak Ibu, sintaknya tentu jangan lupa. Kalau PJBL sintaknya apa? Kalau PBL sintaknya apa? Itu tetap tidak boleh lupa. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar melalui memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Yang terakhir melakukan asesmen. Khusus asesmen, Bapak Ibu, ini harus kita lakukan beberapa kali. Yang pertama adalah asesmen awal pembelajaran. Jadi sebelum belajar kita lakukan asesmen, kemudian asesmen pada saat proses pembelajaran, dan asesmen akhir pembelajaran. Sebenarnya ada 4 tambahan adalah evaluasi pembelajaran. Bagaimana setelah belajar kita, evaluasi kita seperti apa? Apakah siswa itu paham semua atau tidak? Kemudian bagaimana kita menerapkan pembelajaran mendalam di SMK Negeri 1 Gondang. Kami sudah tadi dengan apa? Dengan rapat pendidikan kita, dengan visi-visi yang baru, maka ada 5 langkah poin penting dalam meningkatkan penerapan pembelajaran mendalam di SMK Negeri 1 Gondang. Yang pertama, penguatan karakter. Yang kedua, revitalisasi pembelajaran kontekstual, mengubah dari PBL ceramah menjadi PJBL maupun problem based learning. Integrasi literasi literasi, kemudian penguatan keterampilan vokasi dan budaya kerja, kemudian pencetakan teknososiopreneur, yaitu dengan cara siswa didorong untuk melihat proyek kejuruan menjadi suatu hal yang bisa ditingkatkan menjadi kewirausahaan. Strategi utama 2025-2026 melalui tadi RRL tadi. Kemudian ini juga sudah saya sampaikan tadi digital polri dan berdasarkan data. Sekolah harus setiap kali melangkah harus berbasis data. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Sampai dengan saat ini Bapak Ibu, dari penilaian kinerja guru yang masuk ke kami baru sekitar 43 orang yang clear. Itu pun baru tahap selesai observasi, belum lanjutkan ke tahap berikutnya.
Nanti saya jelaskan sedikit terkait dengan PKT kita, langkah kita apa selanjutnya. Kemudian dari hasil PKT kita, sebenarnya kalau dari observer itu data yang masuk ke kami itu semuanya bagus. Tidak ada yang tidak. Jadi penilaian observer itu, saya ikut observer nih. Penilaian observer itu ada 3. Tidak dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. 3 nilai ini.